Shalom teman-teman semua, jumpa lagi dengan Loso Yoel ya. Wah teman-teman yang dikasih Tuhan, kita sudah lama ini tidak bertemu. Waduh, kira-kira sudah setahun nih ya. Ini tanggal 14 Maret kita mulai tidak bertemu itu tanggal 22. Berarti betul-betul setahun sudah ya. Waduh, bagaimana kabar kalian? Tentu saya percaya kalian semakin bertumbuh, ya semakin besar. Ada juga yang semakin gemuk kayak saya, ya. Atau mungkin ada yang bertambah tingginya. Waduh, Losus kangen sekali sama kalian ya teman-teman ya. Losus berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Bila suatu saat bisa bertemu, semua tetap semangat ya. Nah, teman-teman sekalian, Losus mau kasih tahu nih. Nah, Losus Yoel ini sudah divaksin COVID-19. Artinya apa? Nah, apakah Losus Yoel sembarangan? Kalau sudah divaksin tentu tidak boleh. Tetap memperhatikan protokol kesehatan kita. Pakai masker, kemana-mana bawa hand sanitizer, sering cuci tangan dan lain sebagainya. Itu Losus Yoel. Apalagi teman-teman yang masih menunggu atau masih juga menanti untuk divaksin nantinya. Ya, teman-teman juga harus lebih lagi memperhatikan protokol kesehatannya. Oke ya. Nah, teman-teman, pada minggu ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan ya. Teman-teman sudah siapin semuanya? Mari Losus ajak setiap kita untuk kita berdoa lebih dulu untuk masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di minggu yang indah kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Meskipun hari ini kami juga masih beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan boleh menolong, memberkati kami, memberikan semangat kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap beribadah kepada Tuhan, pimpin kami ya Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita semua adalah anak Tuhan. Anak Tuhan yang mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Apa sih kebaikan dari Tuhan itu? Contoh sederhana, adik-adik bisa melihat lause di depan, itu karena kebaikan Tuhan. Bayangkan ya, kita itu tidak bisa lihat. Mata kita hitam semua. Enak nggak? Wah, saya nggak bisa lihat nih Losus Yoel pakai baju apa ya, gitu ya. Nggak enak ya. Nah, semua itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yuk Losus Yoel ajak kalian memuji nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana lagi, Hosana, Hosana. Sekali lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, di lagu tadi dikatakan betapa baiknya Engkau Tuhan ya. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Nah, teman-teman, Losus Yoel jadi ingat ya. Ketika Losus Yoel sakit, Losus itu mengalami kebaikan Tuhan ya. Waktu usus buntunya Losus Yoel diambil, wah, waktu itu Losus Yoel tidak sadar ya, karena dibius sama dokter. Tapi sebelum dibius, Losus percaya kalau Tuhan akan menolong Losus sehingga operasinya berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, sebagai anak Tuhan,
kita harus tetap percaya kepada Tuhan ya. Di dalam Tuhan kita akan mendapatkan pertolongan. Di dalam Tuhan kita akan mendapatkan apa? Penyertaan Tuhan. Ya, yuk sama-sama Lose ajak kalian semua menyanyi satu pujian. Percaya saja ya. Yuk. Bisa lagu ini adik-adik ya? Yuk. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Oh ya, percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Sekali lagi. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Oh ya, percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Lebih cepat. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya buat kita untuk kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lose Wiwi. Wah, sudah lama ya kita tidak mendengar Lose Wiwi menyampaikan firman Tuhan. Kali ini kalian akan diberkati oleh Lose Wiwi. Tapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan lebih dulu. Sembari kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama ya. Siapin dulu Alkitabnya. Kemudian jangan lupa aktivitasnya juga disiapin ya. Oke teman-teman ya. Yuk sama-sama kita akan memuji Tuhan Kristen. Kami anak Tuhan, rajin sekolah minggu, ikut Tuhan Yesus, setia selalu, taat orang tua, enggan buat dosa, nanti kita masuk surga. Sekali lagi. Kami anak Tuhan. Apa rajin sekolah minggu, ikut Tuhan Yesus, setia selalu, taat orang tua, enggan buat dosa, nanti kita masuk surga. Oke adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke ya, yuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Wiwi. 1, 2, 3, go! Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali ya bisa berjumpa lagi dengan adik-adik pada minggu pagi hari ini. Nah, walaupun tetap kita berjumpa melalui online ya, senang sekali kalian bisa bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kalian sudah mandi semua belum? Nah, saya yakin kalian pasti sudah mandi, sudah seger-seger semua dan sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, matanya tutup, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih menyertai kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong sertai Lose Wiwi supaya Lose dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong juga anak-anak
supaya dapat mendengarkan dan dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya mau tanya, kalian pernah nggak ya merasa marah? Pernah nggak? Kalau pernah loh, saya mau tanya, kalian marah itu karena apa? Karena nilainya di sekolah jelek? Atau karena nggak cocok menu makanannya? Atau apa? Saya tanya dulu, siapa yang di sini pernah marah? Nah, apakah kalian juga pernah merasa senang? Kalau senang karena apa? Ayo, karena dapat hadiah atau karena apa? Nah, kalian pasti semua pernah merasakan marah, senang, sedih juga. Nah, pada pagi hari ini bacaan kita akan diambil di dalam kitab Bilangan ya. Di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Kalian nanti bisa baca ya. Yang sudah bisa membaca, kalian nanti bisa baca Alkitab kalian. Kalau yang belum bisa membaca, bisa minta tolong papa, mama untuk membacakannya. Nah, langsung ceritakan dulu ya, di dalam bacaan Bilangan itu. Pada saat itu, orang-orang Israel masih dalam perjalanan keluar dari Mesir ya. Mereka itu suka sekali menggerutu, suka sekali marah-marah sama Tuhan. Suka sekali mengomel sama Tuhan, sama Musa yang memimpin mereka itu. Karena apa? Mereka itu menggerutu, aduh jauh-jauh ya, dibawa dari Mesir. Ternyata apa? Kita juga kecapean, harus jalan. Lalu tidak ada makanan yang enak. Mereka selalu menggerutu. Padahal mereka juga dikirimi oleh Tuhan, mereka juga dipelihara oleh Tuhan. Tuhan juga mengirim mana ya kepada mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mengucap syukur. Mereka malah menggerutu ya. Apa ini makanannya tidak enak, hambar. Nah, tetapi Musa dengan sabarnya menghadapi orang-orang Israel yang banyak itu. Nah, dalam perikop kitab Bilangan itu diceritakan bahwa mereka menggerutu ya, mereka marah-marah dan Tuhan memberi pelajaran kepada mereka. Tuhan mengajarkan kepada mereka dengan cara apa? Nah, Tuhan memerintahkan untuk apa? Di sana banyak sekali ular tedung ya. Ular tedung itu apa? Seperti ular kobra ya, tetapi bukan ular kobra, seperti. Nah, yang kepalanya seperti ini ya. Nah, mereka orang-orang Israel itu akan digigit oleh ular tedung itu. Tetapi Tuhan, walaupun mereka ditegur oleh Tuhan melalui ular tedung, tetapi Tuhan masih mengasihi mereka ya. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk apa? Untuk membuat patung yang terbuat dari tembaga yang berbentuk ular tedung itu. Nah, buat mereka yang percaya, mereka harus melihat kepada ular tedung itu supaya mereka walaupun digigit tetapi tidak mati. Nah, benar ya, Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Musa membuat patung ular tedung di atas tiang, lalu Musa memerintahkan kepada orang-orang Israel itu supaya melihat patung ular tedung itu supaya mereka tidak mati. Nah, mereka melakukan dan menurut kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa. Dari cerita Alkitab ini kita dapat belajar ya bahwa kita tidak boleh suka
marah-marah seperti orang-orang Israel itu. Ya, kita harus tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Walaupun itu mungkin terkadang buat kita itu merasa tidak enak, atau mungkin buat kita itu kok nggak seperti ini yang saya maui. Tetapi adik-adik harus percaya, apa yang Tuhan lakukan untuk kita itu adalah yang terbaik. Mungkin bukan terbaik buat kita mungkin nggak merasa kok seperti ini, kok nggak seperti yang aku pengen ya. Nah, tetapi adik-adik harus percaya bahwa itu yang terbaik buat kita dari Tuhan. Kita juga nggak boleh marah-marah, nggak boleh marah-marah seperti orang Israel itu ya. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk ramah. Ramah itu apa? Ramah itu kita harus bisa bersikap baik kepada orang tua kita, teman-teman kita. Mungkin di rumah yang ada suster atau pembantu, kita juga bersikap ramah kepada mereka. Nggak boleh misalkan kita perintah-perintah ya, Mbak, ambilin minum, ambilin apa gitu ya. Nah, kita harus tetap menghargai, menghormati mereka. Kita juga harus ramah. Kenapa? Karena Tuhan suka dan senang kepada anak yang ramah, ya. Kita harus mencontoh teladan Yesus, Tuhan Yesus, bahwa kita harus menjadi anak yang ramah seperti yang Tuhan ingini kepada setiap kita. Nah, untuk ayat hafalannya kalian coba dengarkan ya baik-baik ya, nanti kalian hafalkan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 32a. Hendaklah kamu ramah terhadap yang lain. Hendaklah kamu ramah terhadap yang lain. Sekarang yang kamunya Lause minta kalian ganti nama kalian masing-masing ya. Contohnya, hendaklah Wiwi ramah terhadap yang lain. Nah, kalian bisa hafalkan itu di rumah selama 1 minggu itu ya. Selama 1 minggu ini biarlah ayat hafalan ini mengingatkan kita supaya kita juga ramah terhadap papa mama, terhadap saudara-saudara, teman-teman, dan orang-orang di sekitar kita. Sekarang untuk aktivitasnya kalian sudah menerima ya di dalam lembaran aktivitas itu. Nah, yang seperti ini ya. Seperti ini. Nah, di dalam aktivitas ada 2 ya. Gambar cewek dan gambar cowok. Nah, yang cewek kalian bisa gunting, yang gambar cewek seperti ini. Nah, Lause kan cewek ya, jadi Lause gunting gambar yang cewek. Nah, untuk yang cowok kalian juga bisa gunting gambar yang cowok seperti ini. Lalu kalian siapkan karton ya. Nah, kartonnya boleh warna-warni, boleh warna apa yang kalian suka. Lalu kalian gunting seperti ini ya, sesuaikan dengan gambarnya ini. Setelah itu ditempelkan. Nah, tempelkan dulu ya. Nah, sudah seperti ini. Lalu kalian tulis di sini nama kalian. Contoh, Wiwi anak yang ramah. Nah, nanti kalian juga tulis sendiri ya nama kalian masing-masing. Yang sudah bisa menulis, ditulis yang rapi, yang bagus. Yang belum bisa menulis, bisa minta tolong papa atau mama bantu tuliskan ya nama kalian. Contoh, Wiwi anak yang ramah. Nah, biarlah aktivitas ini juga mengingatkan kita ya, kalau kita juga harus belajar untuk ramah ya. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini.
Semoga menjadi berkat buat kalian semua ya. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata kalian, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami apabila kami selama ini suka marah-marah kepada papa mama, kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, kepada mbak atau kepada suster. Ampuni kami dan ajari kami Tuhan untuk selalu belajar teladan Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kami, supaya kami juga dapat menjadi anak yang ramah terhadap semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa aktivitasnya kalian buat sebagus mungkin, lalu kalian kirimkan ya. Lalu tunggu ya. Sampai jumpa. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, Loso Wiwi sudah memberikan tugas nih, kasih aktivitas nih ya. Jangan lupa aktivitasnya ya. Nah, kita mau lihat dulu nih siapa yang kemarin minggu mengerjakan aktivitasnya ya dalam video berikut ini. Teneng. Nah, adik-adik, itulah yang sudah mengerjakan aktivitas minggu kemarin. Nah, jangan lupa ya adik-adik, kalau mau tak tampilin, langsung tampilin seperti tadi. Adik-adik kerjakan aktivitasnya, jangan lupa ambil gambarnya. Ya, ambil gambarnya, kirimkan ke grupnya kalian. Nanti langsung download, langsung masukin di video seperti tadi. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita sudah puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita sudah mengerjakan aktivitas. Tiba saatnya buat kita untuk kita boleh memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa minta tolong papa mama atau adik-adik simpan dulu ya, simpan dulu persembahannya. Nanti kalau sudah terkumpul, adik-adik bisa serahkan ke gereja. Oke ya? Yuk sama-sama kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Kita nyanyikan bersyukur, bersyukur, bila syukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus bagi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus bagi milikmu. Yuk adik-adik, kita mau berikan persembahan kita di dalam doa kita, dan kita akan berdoa syafaat pada kesempatan hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih di minggu yang indah kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh puji Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami sudah belajar menyisihkan atau memberikan persembahan. Lewat persembahan ini kiranya Tuhan boleh memberkati
sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran, untuk pemberitaan firman Tuhan lewat gereja Tuhan di GKT Nazaret. Tuhan di surga, kami serahkan juga untuk adik-adik yang berada di rumah. Mungkin kami sudah bosan dengan kondisi semacam ini, tapi kami percaya Tuhan boleh memberikan kepada kami semua semangat yang baru, semangat yang lebih lagi untuk kami boleh belajar. Baik kami yang ada di jenjang playgroup, TK maupun SD, Tuhan tolong kami semua supaya kami bisa menyerap bahkan mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami. Oh Tuhan, tolonglah kami semua. Kami juga serahkan papa mama kami yang bekerja di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya dan kami memohon berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan kita. Dan tak lupa, Losuel ingatkan, kalian tetap menjaga kesehatan kalian ya. Ini adalah musim peralihan dari musim hujan untuk kembali ke musim panas. Tentunya adik-adik cuacanya sedang tidak enak nih ya. Bisa gampang sakit, bisa mudah sakit. Nah adik-adik jaga kesehatan ya. Tidak boleh main hujan-hujanan, tidak boleh main air kelamaan, tidak boleh ya yang macam-macam itulah yang menyebabkan kalian bisa sakit. Nah, Losuel berpesan kalian tetap pakai masker kalau pergi kemana-mana. Jangan lupa cuci tangan ya. Oke ya adik-adik ya. Sampai ketemu di ibadah Zoom kelas kita. Oh iya, Losuel jadi ingat nih ngomong-ngomong Zoom kelas ya. Minggu depan kita akan bersama-sama beribadah di Zoom kelas kita ya. Jadi tidak ada tayangan YouTube. Jadi adik-adik bisa beribadah di Zoom kelas kita di tanggal 21 Maret 2021. Jam berapa Losuel? Jam 10.30 ya, setengah 11 siang. Atau setelah papa mama kalian beribadah di live streaming gereja kita. Nah, adik-adik ingat ya baik-baik ya. Minggu depan tidak ada tayangan YouTube. Adik-adik beribadahnya gimana? Lewat Zoom kelas. Kita ketemu langsung lewat video call, lewat Zoom di Zoom kelas kita sama teman-teman kita yang lain ya. Tentu Losuel sangat merindukan hal itu. Nah, jangan lupa ya adik-adik ya. Siapin HP kalian, siapin laptop kalian untuk ibadah minggu depan lewat Zoom kelas kita ya. Yuk. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.